Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, di sini ada sebuah kitab yang berjudul Arba'una Darsan Liman Adraka Ramadan, 40 pelajaran bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Ila man adraka Ramadan, maka kepada orang-orang yang mendapati bulan Ramadan. Alhamdulillah mudabbirul layali wal ayyam, segala puji bagi Allah yang telah mengatur siang dan malam. Wa musarrifus suhuri wal a'wam, yang dia telah mengganti bulan menjadi tahun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, dan salawat serta salam kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada para sahabatnya keseluruhan. Fahadi waqafatun katsiratun, maka di sini terdapat beberapa renungan, yaitu renungan-renungan yaitu tentang bulan yang mulia, tuhyil qulub, yang akan menghidupkan hati, wa tudzakkirun nufus, dan yang akan mengingatkan jiwa, wa tuqwil azaim, dan yang akan menguatkan tekad. Maka renungan yang pertama adalah, kata beliau, udzakkiruka akhil muslim, aku mengingatkan wahai saudaraku muslim tentang pokok yang besar, sebab keberadaan kita. Allah SWT mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berkata Imam Nawawi, hadza tasrihun bi anna khuliqu lil ibadah, ya, ini adalah yaitu keterangan yang jelas bahwasanya mereka manusia diciptakan untuk beribadah. Maka selayaknya bagi mereka untuk memperhatikan apa tujuan mereka diciptakan dan berpaling dari ambisi-ambisi dunia dengan zuhud, karena dunia ini adalah tempat yang akan berakhir, bukan tempat yang kekal. Dunia ini adalah tempat penyeberangan, bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat yang akan segera selesai dan bukan tempat kekekalan. Akhil muslim, ya, saudara muslim, maka pikirkanlah tentang besarnya karunia Allah kepadamu. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat Allah maka kamu tidak akan bisa membatasinya. Nikmat yang paling mulia, yang paling besar adalah nikmat Islam. Fakam ya'isu ala hadhil ardi min umamin hurima syahadatu an la ilaha illallah, maka betapa banyak manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka justru terhalang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini adalah karunia yang besar yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian pujilah Allah atas nikmat hidayah dan taufik, sebab pakam mimman yantasibu lil Islam wa hum mukhalifuna li ta'alimihi zahiran wa batinan. Ya, betapa banyak orang yang mengaku Islam tetapi mereka menyelisihi pelajaran-pelajaran Islam. Ya, mereka tidak mau mempelajarinya lahir dan batin. Mereka menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Gharikuna fil ma'asi wal asam, mereka justru tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahumma lakal hamdu, maka ya Allah bagimulah segala pujian. Wa anta ayyuhal muslim tataqallabu fi ni'amillah, dan engkau wahai saudaraku muslim, engkau sebenarnya berkutat dalam nikmat Allah SWT, yaitu seperti amannya sebuah negeri, amannya sebuah tempat tinggal, lapangnya rizki, sehatnya badan. Ini semua wajib kita syukuri dengan perkataan dan perbuatan. Dan
bentuk syukur yang paling agung adalah dengan kita mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Karena dengan inilah nikmat itu akan tetap ada, yaitu dengan kita bersyukur. Allah mengatakan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian syukur, aku akan tambahkan bagi kalian. Saudara kaum muslimin, renungan yang kedua, di antara nikmat Allah kepadamu adalah umurmu, di mana engkau dijadikan mendapati bulan yang agung ini. Betapa banyak orang yang dihilangkan oleh kematian, dari sahabat kita, dari manusia, yaitu dari orang-orang yang kita cintai. Karena sesungguhnya umur dan tetap adanya kita di dunia ini adalah kesempatan untuk kita berbuat taat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Maka puncak harta kita yang paling mahal adalah umur kita. Karena itulah bersungguh-sungguhlah untuk menjaga waktu, ya, jangan sampai dia hilang sia-sia. Ya, wa tadzakkar man shoma ma'ana al-amadi wa sallal aid. Ingat orang-orang yang berpuasa bersama kita, itu pada tahun yang lalu, salat Id bersama kita di tahun yang lalu. Summa aina wal an ba'da an ghayyabal maut. Di mana mereka sekarang setelah kematian menghilangkan mereka? Ya, setelah kematian menjadikan mereka gaib. Maka jadikanlah bagi kita sebuah, yaitu nasihat, sebuah bagian yang besar dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi bersabda, jagalah olehmu 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 perkara. Sehatmu sebelum datang sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan kayamu sebelum datang miskinmu. Jadilah Anda menjadi orang yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya lalu bagus amal perbuatannya. Beliau ditanya lagi, siapakah orang yang buruk? Nabi mengatakan orang yang panjang umurnya tetapi jelek amal perbuatannya. Saudara kaum muslimin, renungan yang ketiga, kita wajib ikhlas dalam niat, ya, jujur dalam menghadapkan diri kita kepada Allah. Berhati-hatilah Anda beramal sementara Anda berada di pintu-pintu riya, pintu-pintu sum'ah, karena ini adalah, yaitu penyakit yang sangat berbahaya yang akan menghapus amal kita. Waktum hasanatika wakhfiha kama taktum takhfi sayyiatika wa uyubika. Ya, sembunyikanlah amal kebajikanmu sebagaimana engkau sembunyikan amal-amal burukmu, perbuatan burukmu. Maka jadikanlah satu amalan yang mana amalan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat sunnah, tangisan di malam, kegelapan malam yang gulita, atau bersedekah secara rahasia. Ketahuilah Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin, kemudian di antara renungan di sini kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran setiap hari. Walau ratabta li nafsika jadwalan taqra'u fiha ba'da kulli salatin juz'an min al-Quran la atmamta fil yawmi al-wahidati khamsata ajza. Sekiranya engkau buat, yaitu aturan untuk dirimu, jadwal, engkau membaca setiap selesai salat itu 1 juz Al-Quran, maka berarti dalam sehari Anda telah menyelesaikan 5 juz. Wa hadza fadlu minallahil azim. Ini adalah karunia Allah yang besar. Saudara kaum muslimin, sebagian orang semangat membaca Al-Quran, tapi itu di awal-awal Ramadan, lalu dia pun futur. Ya, terkadang berlalu baginya 2 hari, namun setelah itu dia tidak membaca Al-Quran sama sekali. Saudara kaum muslimin, padahal Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun wa hasanatu ya'sy amsalihha, maka baginya 1 kebajikan
dan satu kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudara kaum muslimin, kemudian renungan yang berikutnya, bahwasanya Ramadan fursatun mawati lid-da'wah ila Allah. Ramadan ini adalah merupakan kesempatan untuk kita berdakwah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdakwah kepada kerabat kita, kepada jiran dan tetangga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara kaum muslimin, dengan memberikan mereka kitab, memberikan mereka kaset-kaset dakwah nasihat, atau menyampaikan kepada mereka tausiah, maka janganlah berlalu satu hari kecuali Anda ikut bergabung dalam tim dakwah, karena ini adalah tugasnya para rasul, para nabi, para dai, orang-orang soleh. Ya, hendaklah Anda memiliki bagian di dalam dakwah ini di bulan yang mulia ini. Sebab apa? Fa innan nufusa muta'attisatun. Karena jiwa di hari Ramadan ini itu banyak yang haus. Wal qulubu maftuhah, dan hati-hati itu banyak yang terbuka. Wal ajrul azim, dan pahalanya sangat besar. Nabi kita SAW mengatakan, fa wallahi la yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah beri petunjuk dengan sebab dirimu satu orang saja, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Berkata Hasan rahimahullah, wa maqamud da'wati ila Allah afdalu maqamatil abdi. Ya, kedudukan dakwah di jalan Allah adalah kedudukan hamba yang paling afdol di atas muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.